Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Mawafik. Saya dari kelas 44.1F.37 dengan NIM 44241420. Perkenalkan, nama saya Rahmani Nufadila dengan NIM 44241413 dari kelas 441F37. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Aditya Oktaviano dari kelas 1F dengan NIM 44241415. Perkenalkan, nama saya Rizky Kani Hakiki dengan NIM 44241418 dari kelas 1B. Saya Nisrina Julianti dengan NIM 44241937 kelas 441B37. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang eksposisi. Apa itu eksposisi? Eksposisi merupakan sebuah tulisan yang berisi informasi atau pengetahuan yang disampaikan dengan jelas, padat, akurat, dan menarik untuk dibaca. Kemudian, eksposisi memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, berisi informasi atau pengetahuan. Kedua, menggunakan bahasa baku. Ketiga, bersifat faktual. Keempat, objektif atau tidak memihak. Kemudian, eksposisi memiliki 3 struktur. Yang pertama ada tesis atau pernyataan pendapat yang memperkenalkan persoalan atau isu. Kedua, rangkaian argumen atau isi yang berisi tentang sejumlah pendapat dan fakta-fakta yang mendukung tesis. Ketiga, penegasan ulang atau kesimpulan yang berisi tentang penegasan kembali isu atau pendapat yang telah diungkapkan pada bagian awal. Selanjutnya ada 6 jenis-jenis eksposisi. Yang pertama ada eksposisi definisi, yaitu bertujuan untuk memberikan penjelasan atau pengertian suatu istilah, konsep, maupun fenomena. Yang kedua ada eksposisi proses, yaitu menjelaskan langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam melakukan kegiatan atau proses. Yang ketiga yaitu eksposisi klasifikasi, yang menjelaskan pembagian atau pengelompokan suatu objek yang terorganisir dalam suatu hal. Yang keempat ada eksposisi ilustrasi, yang memberikan suatu topik dengan lebih jelas melalui contoh nyata ataupun perumpamaan. Yang kelima ada eksposisi perbandingan, digunakan untuk membandingkan dua hal atau lebih berdasarkan beberapa aspek seperti kelebihan dan kekurangan atau persamaan dan perbedaannya. Yang terakhir ada eksposisi laporan, yang menyajikan informasi yang bersifat faktual dan objektif tentang suatu kejadian berdasarkan pengamatan atau penelitian yang dilakukan sebelumnya. Kemudian ada tujuan dan manfaat dari eksposisi. Tujuannya untuk memberikan informasi dan menerangkan sesuatu dengan berdasarkan fakta kepada pembaca atau pendengar. Kemudian ada manfaat dari eksposisi adalah bisa menyampaikan pendapat lewat tulisan, memperluas pengetahuan bagi penulis maupun pembaca, dan memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap suatu topik atau masalah. Kemudian ada contoh dari eksposisi dengan judul dampak pemanasan global. Dari paragraf awal ini merupakan tesis yang menjelaskan atau memperkenalkan persoalan dari pemanasan global. Kemudian ada paragraf kedua yaitu rangkaian argumen yang berisi fakta dari dampak pemanasan global. Kemudian yang terakhir ada simpulan atau penegasan ulang dari dampak pemanasan global. Nah, di sini saya akan bahas tentang teks argumentasi. Apa itu teks argumentasi? Teks argumentasi adalah jenis teks yang digunakan untuk mengemukakan pendapat atau argumen tentang suatu topik. Teks argumentasi ini adalah jenis tulisan yang digunakan untuk meyakinkan pembaca tentang suatu pendapat atau gagasan. Jadi, penulis ini tidak hanya menyampaikan pendapatnya, tapi memberikan alasan-alasan kuat yang didukung oleh fakta, data, dan untuk membuktikan kebenarannya. Nah, selanjutnya itu ada ciri-ciri teks argumentasi. Ciri-cirinya itu ada beberapa macam. Yang pertama itu berisi pendapat atau opini. Yang kedua, didukung fakta dan bukti. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang logis dan persuasif. Yang keempat, memiliki struktural yang jelas. Yang kelima, ada bertujuan untuk meyakinkan. Keenam, yaitu dapat menyangkal pendapat orang lain. Selanjutnya itu ada struktur teks argumentasi. Apa aja sih strukturnya? Yang pertama itu ada pendahuluan. Pendahuluan ini berisi tesis, latar belakang, serta pernyataan tujuan. Yang kedua itu ada badan argumen, yang berisi argumen utama, bukti pendukung, serta penjelasan antisipasi bantahan.
Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulan itu adalah rekapitulasi argumen dan penegasan tesis serta ajakan akal. Selanjutnya yaitu jenis-jenis teks argumentasi. Yang pertama itu ada argumentasi sebab akibat. Nah, yaitu menjelaskan hubungan sebab akibat antara suatu peristiwa atau fenomena dengan peristiwa fenomena lainnya. Contohnya nih, polusi udara yang semakin parah menyebabkan meningkatnya kasus penyakit pernapasan pada anak-anak. Yang kedua itu ada argumentasi persamaan, yaitu menunjukkan persamaan antara dua hal atau lebih untuk mendukung argumen. Contohnya itu sama halnya dengan membaca buku. Menonton film dokumenter juga dapat meningkatkan pengetahuan kita. Yang ketiga itu ada argumentasi perbandingan. Nah, argumentasi perbandingan itu ada membandingkan dua hal atau lebih untuk menunjukkan persamaan dan perbedaan. Kemudian menarik kesimpulan. Contohnya, dibandingkan dengan transportasi umum, penggunaan kendaraan pribadi lebih banyak menimbulkan kemacetan. Selanjutnya yang keempat itu ada argumentasi otoritas, yaitu menggunakan pendapat atau pernyataan dari ahli atau tokoh yang relevan sebagai bukti untuk mendukung argumen. Contohnya itu ada, menurut penelitian terbaru oleh WHO, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius. Yang terakhir ada argumentasi kesaksian, yaitu menggunakan pengalaman pribadi atau kesaksian orang lain sebagai bukti untuk mendukung argumen kita. Nah, contohnya itu saya sendiri pernah mengalami kesulitan belajar karena kurang tidur, sehingga saya yakin bahwa tidur yang cukup sangat penting untuk meningkatkan konsentrasi. Yaitu ada tujuan dan manfaat. Tujuannya ini dapat meyakinkan pembaca akan kebenaran pendapat. Yang itu ada manfaat. Manfaat yang pertama adalah memperluas wawasan, yang kedua ada meningkatkan kemampuan berpikir kritis, yang ketiga ada membentuk opini. Selanjutnya ada contoh teks. Yang pertama itu ada judul, penggunaan bahan bakar fosil harus diberhentikan. Pendahuluannya itu permasalahan lingkungan hidup menjadi hal yang sangat penting di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu masalah terbesar adalah polusi udara akibat penggunaan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan gas alam merupakan sumber energi utama Indonesia. Namun penggunaan bahan bakar fosil telah mengakibatkan polusi udara yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Isinya itu ada penggunaan bahan bakar fosil telah mengakibatkan polusi udara yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Polusi udara ini disebabkan oleh emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metan, dan nitrogen oksigen yang dihasilkan ketika bahan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang deskripsi. Deskripsi adalah sebuah gambaran atau penjelasan rinci tentang suatu objek, peristiwa, atau keadaan. Tujuannya adalah untuk menciptakan bayangan yang jelas dan hidup di benak pembaca. Ciri-ciri dari deskripsi yaitu pertama menggunakan kata-kata konkret. Kata-kata konkret adalah kata yang merujuk pada sesuatu yang nyata, bisa dilihat, diraba, didengar, dicium, atau dirasakan oleh panca indera. Tujuannya itu untuk membuat tulisan lebih jelas, lebih hidup, dan mudah dibayangkan oleh pembaca. Yang kedua, yaitu menggunakan kata sifat dan kata keterangan. Kata sifat adalah kata yang menjelaskan atau memberi sifat pada suatu benda atau orang, misalnya besar, kecil, cantik, atau jelek. Kata keterangan adalah kata yang menjelaskan kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan lainnya. Misalnya, sangat, sekali, dengan cepat, atau dengan hati-hati. Tujuannya yaitu untuk membuat tulisan lebih hidup, variatif, dan memberikan gambaran yang lebih jelas. Yang ketiga itu menggunakan majas. Majas adalah penggunaan kata yang menyimpang dari arti sebenarnya untuk tujuan tertentu, seperti memperindah bahasa, menimbulkan kesan tertentu, atau menekankan suatu ide. Tujuannya yaitu untuk membuat tulisan lebih menarik, berkesan, dan mudah diingat. Yang keempat yaitu menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Tujuannya yaitu untuk menyampaikan pesan dengan tepat dan menghindari kebingungan pada pembaca atau kesalahpahaman. Yang kelima itu menimbulkan imajinasi.
Menimbulkan imajinasi berarti membuat pembaca dapat membayangkan secara jelas apa yang sedang digambarkan dalam tulisan. Selanjutnya itu ada struktur teks deskripsi. Teks deskripsi umumnya terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pertama, identifikasi. Identifikasi adalah bagian awal teks yang berfungsi mengenalkan objek yang akan dideskripsikan. Berfungsi untuk memberikan gambaran umum tentang objek, sehingga pembaca dapat memahami apa yang akan dideskripsikan secara lebih rinci. Yang kedua itu ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian adalah bagian inti teks yang berisi rincian atau detail tentang objek yang dideskripsikan. Berfungsi untuk memberikan gambaran yang jelas dan hidup tentang objek, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan, atau mencium objek tersebut. Yang ketiga itu ada simpulan atau pesan. Simpulan atau pesan adalah bagian akhir teks yang berisi kesan atau pendapat penulis tentang objek yang dideskripsikan. Berfungsi untuk memberikan penutup yang kuat dan meninggalkan kesan mendalam pada pembaca. Selanjutnya, ada jenis-jenis deskripsi, yaitu yang pertama ada deskripsi isi yang berisi subjektif dan objektif. Yang kedua itu ada deskripsi objek yang biasanya berisi orang, tempat, benda, hewan, atau peristiwa. Selanjutnya itu ada deskripsi sudut pandang yang biasa berisi tentang spasial dan waktu. Selanjutnya itu ada tujuan dan manfaat deskripsi. Tujuan deskripsi adalah menciptakan gambaran yang jelas dan hidup di benak pembaca. Dan manfaat deskripsi yaitu pertama adalah meningkatkan kemampuan menulis, kedua meningkatkan kemampuan berbicara, dan yang ketiga meningkatkan daya imajinasi. Itu selanjutnya ada contoh teks deskripsi, yaitu mentari pagi menyinari hamparan sawah yang luas. Embun pagi masih menempel pada daun-daun padi yang hijau menguning. Suara burung berkicau merdu memecah kesunyian pagi. Angin sepoi-sepoi membawa aroma tanah yang basah. Pemandangan yang begitu indah dan menenangkan hati. Mungkin itu adalah penjelasan deskripsi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang persuasi. Pengertian persuasi. Teks persuasi adalah jenis teks yang bertujuan untuk membujuk atau mengajak pembaca agar melakukan sesuatu atau menyetujui suatu pendapat. Ciri-ciri persuasi. Yang pertama, adanya kata imperatif. Yang kedua, adanya kata penghubung. Yang ketiga, adanya kandungan data dan fakta. Yang keempat, mampu meyakinkan pembaca. Yang kelima, bersifat ajakan. Dan yang terakhir, menghindari konflik. Struktur persuasi. Yang pertama, judul. Menarik perhatian pembaca dan memberikan gambaran umum tentang isi teks. Yang kedua, pengenalan isu. Menjelaskan masalah atau topik yang akan dibahas. Yang ketiga, rangkaian argumen. Menampilkan alasan-alasan yang mendukung pendapat penulis. Yang terakhir, pernyataan ajakan. Menyampaikan secara langsung ajakan atau imbuan kepada pembaca. Jenis-jenis persuasi. Yang pertama, teks persuasi pendidikan. Yang kedua, teks persuasi iklan. Yang ketiga, teks persuasi politik. Yang keempat, teks persuasi propaganda. Dan yang terakhir, teks persuasi sosial. Tujuan dan manfaat. Tujuan. Yang pertama, mempengaruhi sikap, membuat pembaca mengubah pikiran atau pandangan tentang suatu hal. Yang kedua, mengubah perilaku, mendorong pembaca untuk melakukan tindakan tertentu. Yang ketiga, memuaskan pada kebutuhan, memenuhi kebutuhan atau keinginan pembaca. Manfaat. Teks persuasi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Manfaatnya sangat luas, mulai dari skala individu hingga skala sosial. Contoh teks persuasi. Contoh yang pertama, teks persuasi tentang pentingnya mengurangi penggunaan plastik. Sampah plastik membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai. Contoh 2, teks persuasi tentang pentingnya pendidikan. Pendidikan juga mengajarkan kita untuk berpikir kritis, kreatif, dan mandiri. Contoh yang ketiga, teks persuasi untuk membeli produk. Produk kami mengandung ekstrak alami yang dapat mencerahkan kulit dan mengurangi minyak berlebih. Pengertian narasi. Narasi adalah teknik penyampaian pesan atau informasi yang terstruktur secara kronologis dan terorganisir.
Dalam narasi, cerita disampaikan dengan cara yang mengalir dari satu kejadian ke kejadian lainnya. Seringkali dengan tujuan untuk mendidik, menghibur, atau menyampaikan pesan tertentu kepada audiens. Ciri-ciri narasi yang pertama, teks berisi cerita, kisah, dan peristiwa tertentu yang menggunakan gaya bahasa naratif. Yang kedua, mempunyai alur yang jelas dari awal hingga akhir. Yang ketiga, ada unsur konflik maupun masalah. Yang keempat, memiliki unsur-unsur pembentuk berupa tema, latar, alur, karakter, dan sudut pandang. Struktur narasi ada 6. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Yang ketiga, menuju konflik atau rising action. Yang keempat, puncak konflik atau turning point. Yang kelima, penyelesaian atau resolusi. Yang keenam, ada kode. Jenis-jenis narasi ada 3. Yang pertama, narasi informatif. Contohnya cerita non-fiksi. Yang kedua, narasi artistik. Contohnya cerita fiksi yang menggunakan banyak kata kiasan. Dan yang ketiga, narasi sugestif. Contohnya cerita dengan pesan moral tertentu atau bisa disebut juga narasi fiktif. Tujuan dan manfaat narasi. Tujuan narasi untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang suatu peristiwa dengan sejelas-jelasnya. Manfaat narasi yaitu memberikan wawasan, melatih kreativitas dan imajinasi, meningkatkan kemampuan menulis, bercerita, memberikan hiburan, dan relaksasi. Contoh teks narasi pada cerita pendek tentang kebaikan Nisa. Di sebuah desa, hiduplah seorang gadis bernama Nisa. Setiap sore, ia pergi ke sungai untuk sekedar jalan-jalan sore. Suatu hari saat sedang jalan sore, Nisa melihat seekor anak burung yang terjatuh dari sarangnya. Dengan penuh kasih sayang, ia mengangkat burung itu dan membawanya pulang. Nisa merawatnya hingga burung itu bisa terbang kembali. Kebaikan Nisa ini membuat semua orang di desa mengaguminya. Dan ia belajar bahwa tindakan kecil bisa membawa kebahagiaan.